Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku kelas 9, kita bertemu lagi di BDR berikutnya, masih di bab transformasi. Insya Allah ini adalah subbab terakhir. Kita akan menuntaskan bab transformasi. Kita akan melanjutkan dengan bab terakhir, subbab terakhir, yaitu transformasi dilatasi. Dalam bahasa hari-harinya, bahasa kitanya adalah perkalian bangun. Untuk itu, untuk meningkatkan pemahaman dan kalian dimudahkan memahami materi, mari kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, dilatasi. Info transformasi dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang menghasilkan bayangan. Ya, pasti menghasilkan bayangan di mana bentuknya mirip atau sebangun dengan objek aslinya, Kalau yang tiga lalu, baik itu pencerminan, translasi maupun rotasi, itu bayangan dengan bendanya kongruen, persis mirip, hanya mungkin terbalik. Tapi kalau di transformasi menghasilkan bayangan yang bentuknya mirip atau sebangun. Bayangan yang bentuknya mirip atau sebangun dengan objek aslinya. Oke, nanti akan kita bahas khusus. Dan kemudian syarat terjadi dilatasi. Jadi sama dengan sebelumnya, syarat terjadi dilatasi pertama harus adanya pusat dilatasi, berarti berupa titik. Kedua, adanya benda atau objek yang ingin kita dilatasi. Ketiga, adanya skala. Ada skala atau angka skala. Angka dilatasi, ya, angka skala dilatasi. Ini angka skala dilatasi. Maaf, angka skala dilatasi. Kemudian terakhirnya ada bayangan atau hasil. Oke, itu udah pasti ya. Di tiga ini, keempat unsur pasti ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan faktor skala? Waktu di kelas 8 kalian sudah belajar tentang perbandingan, itu juga muncul yang dengan skala. Kemudian yang dimaksud dengan faktor skala adalah perbandingan antara panjang sisi pada bayangan itu berbanding dengan panjang sisi yang bersesuaian pada objek aslinya. Ya, itu perbandingan sisi yang bersesuaian letaknya lah istilahnya. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian angka skala untuk selanjutnya kita singkat dengan K, lambangnya K. Kemudian jika nilai K itu lebih dari 0 atau positif, jika nilai angka skalanya atau K-nya lebih dari 0 atau positif, maka nanti bayangan dengan objeknya akan searah. Dilihat dari pusat dilatasinya, maka bayangan akan searah dengan objek asal. Tetapi jika K-nya atau angka skalanya negatif atau kurang dari 0, maka bayangan akan berlawanan arah dengan objek atau benda asal. Untuk lebih paham, yuk kita lihat. Ini ada gambar, perhatikan gambar. Ini ada beberapa gambar. Pusat dilatasinya yang ini, yang O, ya. O, pusat dilatasi. Benda aslinya ABCD. ABCD adalah benda aslinya, benda asal. Kemudian dia dilatasi, ya, dengan pusat O, ya. Misalkan, ya, menghasilkan merah, ini berapa kalinya gitu ya. Nanti kita bisa hitung, lihat perbandingan dan ini 1, 2, mungkin 3 kalinya, ini searah nih. Kalau kita lihat dengan saat tadi, ini aslinya ini menghasilkan merah, ini searah. Jadi O, katakan OA ke sini, OA aksen juga ke sini. Ini searah. Atau yang besar yang biru. Tapi kalau yang hijau ini OA ke sini, tapi O aksennya ke sana, berwarna arah. Ini biar nanti menghasilkan negatif, ya. Ini menghasilkan negatif. Oke. Kita lihat kesimpulannya dari hasil gambar itu. Nah, bukan yang itu ya, maaf ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, lihat. Kemudian kita akan menentukan angka skalanya tadi dari gambar-gambar ini, ya, menentukan angka skala pada gambar. Nomor 1 misalkan pada gambar yang pertama, benda yang pertama itu menghasilkan yang merah, ya, yang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka angka skalanya kita dapatkan. Kita akan mengukur A aksen, B aksen, bayangan dari AB berbanding dengan aslinya itu AB. Jadi kita membandingkan sisi yang bersesuaian. Ternyata A aksen, B aksen kalau dalam bentuk berpetak kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sedangkan yang kecilnya 2. Sehingga perbandingannya 3, angka skalanya 3. Karena dia searah maka positif, angka skalanya positif. Demikian juga dari yang asli yang kecil kepada yang biru yang besar nih. A aksen, A double aksen, B double aksen, C double aksen, D double aksen. Kita ukur A aksen double aksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan. Yang aslinya A aksen, AB-nya 2. Jadi 10 satuan per 2 satuan 5. Karena dia searah positif. Demikian juga sekarang yang hijau A triple aksen, B triple aksen. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Ternyata yang asli tadi tetap 2. Hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena dia secara gambar dia berlawanan arah. Oke, itu kesimpulannya nanti bisa kalian lihat. Jika dia positif dia searah, kalau dia berlawanan negatif. Untuk membandingkan sisi musuhnya seperti itu. Untuk lebih paham yuk kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita akan mendilatasikan suatu benda atau dilatasi pada bidang kartesius. Bidang kartesius seperti ini kita udah paham ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan saya punya persegi panjang A, B, C, D dengan A-nya 2,-3, B-nya 4,-3, C-nya 4,1, D-nya 2,1. Bagaimana kalau kita dilatasikan dia? Ya. Misalkan saja ini akan kita dilatasikan dengan pusat O, faktor skala 2. Nulisnya begitu aja, menghasilkan katakanlah persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ya. Karena dia faktor skalanya 2, di sini K-nya 2, K-nya 2 dan dia positif. Maka cara gambarnya, kalau tadi ada gambar sekarang kita menggambarkannya. Oke. Dengan penggaris harusnya. Kita tarik saja. Misalkan dari sini OA berapa satuan ini? 1, 2, 3 tarik. Nah, ini. Karena skala 2 berarti 2 kalinya. Nah, ini. Ini berarti adalah A aksen. Ya. Ini di faktor dengan pusat O, faktor skala 2 ternyata dia dapat A aksennya kita lihat berapanya? 4,-6. 4,-6. Nah, itu ya. Kemudian B juga demikian, tarik O ke B. Bagusnya pakai penggaris ya. Ini berapa? 4, 3 jadi sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nyata ke sini. Ini B aksen. C aksen juga demikian. Tarik, pakai penggaris. 41, 1, 2, 3, 4, 1. Tarik. Ini adalah C aksen. D juga tarik. OD tarik perpanjang. Sampai di sini adalah D aksen. Sehingga bayangannya ya tinggal kita tarik saja. A aksen, B aksen, D aksen, D aksen. Dengan penggaris tentunya biar bagus. Ya. Oke, lihat tadi udah dapat aksen B, tinggal kita tarik hubungan A aksen, B aksen, B aksen, C aksen. Wah, ini nempel nggak masalah. Numpuk ini D aksen, C aksen. Nah, ini bayangannya. Ya. Sekarang secara titik kita lihat B tadi sama dengan pusat O, faktor skala 2. Jadi bayangannya B aksen. 8,-6 B aksen, 8,-6. Kemudian C juga
dengan pusat O faktor skala 2 ternyata dapat C aksen dapat berapa itu? 8,2. Kemudian D juga dilihat dengan pusat O 0,0 faktor skala 2 ternyata dapat D aksennya. Ternyata D aksen ini D aksen 4,2. Nah, ini bayangan. Ternyata ya ABCD segi panjang ABCD sebangun dengan segitiga dengan segi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya, sebangun. Lebih besar. Dan arahnya ke sana. Gitu ya. Nanti kalau dilatasi dengan faktor skala yang lain misalkan masih ABCD kita dengan faktor skala O dengan faktor skala misalkan negatif 2 gitu ya. Mana bayangannya kan banyak A double aksen, B double aksen, C double aksen, D double aksen. Bisa kita lakukan sama seperti tadi. Kan OA, A-nya sini aslinya. OO perpanjang berapa kalinya? Ini jaraknya 2 kalinya. 2 kalinya ya. Nah ini berarti A double aksen. Nah, gitu. Atau pakai keteraturan lihat kalau kita perhatikan. Ternyata tadi A 2,3 dengan pusat O besar 2 kali ternyata hasilnya 4,6. Ternyata ada satu keteraturan tinggal kalikan nih 2 kali 2 kali negatif 3. Nah, negatif 6 dari 2 kali 3, 4 dari 2. Ini juga sama. 2 kali 4 8, 2 kali 3. Ternyata tinggal kalikan gitu ya. Jadi kita punya rumus kalau gitu terhadap pusat. Ini rumus apa? Seperti ini. Nah, jadi kalau titik A X, Y dilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka bayangan A aksen tinggal atau X aksen, Y aksen adalah tinggal kalikan K kali X, K kali Y. Ini rumusnya bisa kamu. Sehingga untuk menggambar yang ini ya tadi maka kita dapatkan A tadi berapa itu? 2,3 dengan faktor skala negatif pusat O masih negatif 2, maka tinggal dapatkan tinggal kalikan aja negatif 2 kali 2 atau 2 kali 2 berapa? Negatif 4. Negatif 3 kali 2 sama dengan 6. Kalau kita perhatikan benar kan 4,5. Itu secara gambar begitu. Kalau secara rumus menjadi tinggal kalikan. Sehingga B juga demikian dengan mudah kita dapatkan. Ke C juga kita tentukan dulu ya titiknya. Faktor skalanya sama, pusatnya O negatif 2, pusatnya O negatif 2, juga dengan pusatnya O negatif 2, faktor skalanya sehingga bayangannya tanpa kita gambar, kalau kita sudah tahu rumusnya, maka dengan mudah. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, negatif 3 kali negatif 2 adalah 6, ini 4 kali negatif 2 adalah negatif 8, 1 kali negatif 2 adalah negatif 2, dan D double aksennya 2 kali negatif 2 negatif 4, 1 kali negatif 2 adalah negatif 2. Sehingga tanpa mana gambar kalau kita tahu rumus sudah dapat titik, tinggal cari titiknya B double aksennya negatif 8,6 di atas. Ini B double aksen. C double aksen negatif 8, negatif 2, negatif 8, negatif 2. C double aksen dengan D negatif 4, D double aksen. Sehingga bayangannya tinggal kita hubungi. Nah ini kalau disuruh menggambarnya ya, cara administrasinya tadi di samping. Ini bayangannya. Jadi kalau secara gambar pun lihat OA ke sini, O aksen ke sana. OB ke sini, OB aksen juga ke sana. Kalau kita lihat sebagai hasil tadi secara gambar dia berlawanan arah. Ya, kita tinggal hubungi OC. OD juga demikian. Kalau diminta gambarnya seperti ini. Secara administrasi seperti ini ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Sekarang bagaimana Pak kalau pusatnya bukan 0,0? Kalau tadi kan pusat 0,0 rumusnya seperti ini. Ya. Hafalkan saja ini.
Nanti ada di bahan ya, di bahan aja. Bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0, misalkan pusatnya ini. Nah, ini rumus berikutnya nih. Ya. Jika didilatasi dengan pusatnya bukan 0,0 tapi P misalnya A, B dan faktor skala K berapapun itu K-nya, maka misalkan saya punya titik asal X, Y dengan pusatnya P, A, B tadi menghasilkan aksen X, aksen, aksen, maka A aksennya K mengalihkan X. Oke, nanti untuk lebih yakinnya kita praktekkan karena waktu kita hafalkan saja rumusnya. Untuk itu kita lihat latihannya. Yuk kita lihat latihannya. Kita lihat latihannya dengan dua rumus ini. Oke, kita udah punya dua rumus. Lihat. Contohnya nanti tanpa gambar ini. Tentukan koordinat bayangan titik-titik berikut. A 2,4 didilatasi dengan pusat dengan faktor skala 3 dan pusatnya 0,0. Ini masih mudah ya karena 0,0. Maka kalau kita gambarkan penyelesaiannya, kalau saya punya A berapa tuh koordinatnya tadi? 2,4 dengan dilatasi dengan pusat O 0,0 faktor skalanya 2 A3 ya dengan berdasarkan rumus yang tadi maka aksen rumus yang ini kan masih ya tinggal kalikan aja 2 kali 3 6 kayak tadi 4 kali 3 12 selesai mudah ya. Yang B titik B berapa tuh negatif 3,6 didilatasi dengan pusatnya masih juga 0,0 O 0,0 ya. Langsung aja maaf dengan faktor skalanya berapa 3 nulisnya negatif 2 ya. Aduh salah ini kita coret di sini aja di bawah. Maksudnya faktor skala negatif 2 maka B aksennya ya tinggal kalikan juga sama negatif 3 kali 2 6 kali negatif 2 negatif 12 ini rumus yang sama rumus yang ini ya maka nanti kemudian nomor C bagaimana kalau saya punya titik C 4, negatif 8 didilatasi dengan pusatnya R nya 2,1 faktor skalanya 2 maka yang dapat C aksen. Gimana C aksennya? Pakai rumus yang ini. Nah ini ya mana C aksennya? Jadi pertama K nya berapa? 2 berarti 2 kali X nya berapa? X nya 4 dikurang A nya berapa? A nya nih ini A, B nya dikurang 2 dikurang 2 ya bukan koma dikurang 2 ditambah A tambah A nya berapa 2 koma K nya tadi juga 2 Y nya negatif 8 dikurang B nya berapa B nya 1 ini B nya 1 ditambah B nya 1 ini kita dapatkan 2 kali 4 dikurang 2 ditambah 2 koma 2 kali negatif 8 dikurang 1 negatif 9 tambah 1 2 kali 2 4 ditambah 2 2 kali negatif 9 negatif 18 ditambah 1 ini dapat 4 tambah 2 6 negatif 18 tambah 1 adalah negatif 17 sehingga ini bayangan C nya kalau dengan pusatnya bukan 0,0 agak rumit tapi bisa kalian hafalkan. Oke, rumus-rumus ini juga ada di bahan ajar bisa kalian fotokopi bisa kalian pelajari. Kemudian kalau kurang paham ya nanti lihat lagi videonya, tonton lagi videonya dan tanyakan pada guru kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan kita akan ulangan bab terakhir. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?